kembali lagi di Tutor Aja Online Course bersama aku Stella Susanto. Video kali ini kita bakal bahas mata kuliah Indrostat dengan fokus materi One Sample Test Hipotesis. Buku yang kita pakai sebagai acuan dalam mengupas materi kali ini adalah buku Statistical Techniques Business and Economics edisi 6, karangan yang Lin, penerbit dari McGraw-Hill Business Statistics in Practice International Edition. Oke, kita mulai ke materi langsung aja ya. Penting nih buat kita tahu apa sih hipotesis itu. Hipotesis merupakan sebuah pernyataan atau klaim yang kita belum tahu kebenarannya. Pada Indrostat ini, kita mengenal ada dua macam hipotesis. Ada H0 dan H1. H0 merupakan hipotesis yang menyatakan gak ada hubungan antara variabel independen dan dependen. Artinya, dalam rumusan hipotesis yang diuji adalah ketidakbenaran variabel X memengaruhi variabel Y. Contoh, nggak ada hubungan antara warna baju dengan kecerdasan mahasiswa. Lanjut, H1 merupakan hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen dan dependen. H1 sendiri kadang juga disebut hipotesis kerja atau alternatif hipotesis. Hasil perhitungan H1 tersebut bakal digunakan sebagai dasar pencarian data penelitian. Contoh kalimat hipotesis nih. Pertama, gaji tergantung pada performance. Orang itu bakal dibayar lebih banyak jika performanya bagus. Di sini, kalimat ini cuma merupakan statement atau klaim yang kita belum tahu kebenarannya. Karena ketika kita cek lagi ke perusahaan A atau perusahaan yang kita pengen teliti, bisa aja gaji itu tergantung dari lama orang bekerja, bukan tergantung performance. Lanjut, konsumen lebih menyukai Indomie dibandingkan mie instan lain. Ini juga merupakan statement, karena nggak ada data pendukungnya kan. Sekarang bisa aja nih, misal kita cek ke konsumen yang ada di BSD. Ternyata mereka itu lebih suka mie instan dengan merek lain, bukan merek Indomie. Gitu. Oke, langsung aja ke proses tes hipotesis. Langkah-langkah tes hipotesis sendiri kita bagi menjadi 4 bagian. Ini kita buat ringkas aja ya. Pertama, menentukan H0 dan H1. Kedua, kita menghitung nilai critical value. Ketiga, kita melakukan tes statistik. Dan yang keempat, kita udah bisa nih buat kesimpulan. Untuk membuat H0 dan H1, kita perlu buat bisa bedain one tail dan two tail. Gambar A ini two tail, gambar B dan C ini one tail. Biasa pada one tail itu, di soal ada kata-kata kunci gini, kayak kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Karena dia hanya melihat dari salah satu sisi aja. Sedangkan pada two tails, biasa ada kata kunci equal, not equal, difference, same. Nah, karena dia lihat dari dua sisi, kayak pada gambar A ya. Oke. Setelah kita tahu dia one tail apa two tail, kita bisa menentukan H0 dan H1-nya. Sebenarnya H0 dan H1 ini gampang sih, ada keywords-nya. Keywords yang paling sering keluar itu kayak larger, smaller, no more than, at least, dan sebagainya pada tabel. Contoh, smaller than 60. Berarti kita ingin membuktikan H1-nya itu kurang dari 60. Langsung aja di H1, mu kurang dari 60. Kedua, larger than 60. Berarti kita ingin membuktikan H1-nya ini lebih dari 60. Mu lebih dari 60. Is there difference? Kita ingin membuktikan ada perbedaan nggak sih? H1-nya langsung aja. Mu tidak sama dengan 60. Kalian jangan bingung ya. Di H1 ini nggak mungkin lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau sama dengan. H1 itu pasti kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan. Jadi misalnya, keyword-nya itu no more than. No more than itu kan lebih dari sama dengan. Ya udah kita cari di antara 3 statement yang di contoh ini, yang lebih dari sama dengan yang mana? Oh, di contoh yang pertama kan. Berarti nanti H0 H1-nya itu lambangnya pakai yang di contoh pertama. H0-nya lebih dari sama dengan, H1-nya kurang dari. Nah, angka-angka di sini yang 60-60 ini itu berdasarkan angka yang ingin dibuktikan kebenarannya. Oke. Lanjut ke menentukan critical value. Untuk menentukan critical value, biasa ada alpha atau confidence level yang diketahui pada soal. Caranya gini.
Untuk menentukan critical value dengan standar deviasi populasi atau proporsi yang diketahui, ada dua macam cara carinya. Ada one tail dan two tail. Kan tadi kita udah buat tuh H0 dan H1, berarti kita bisa tahu, ya one tail apa two tail. Kalau one tail berarti 0,5 kurangin alpha. Kalau two tail berarti 0,5 kurangin alpha per 2. Contoh, misal diketahui alfanya 5% atau 0,05. Ya udah tinggal 0,5 kurangi 0,05. Ketemu 0,45. Berarti set critical value-nya 1,65. Karena kalau kita lihat pada tabel, angka yang paling mendekati 0,45 itu berapa? 0,4505 atau 0,4495. Ini sebenarnya optional sih. Kamu bisa pakai yang di atasnya 0,45, bisa pakai yang di bawahnya 0,45, atau bisa juga kamu 1,64 tambah 1,65 bagi 2. Itu nggak apa-apa. Itu bukan sesuatu yang krusial banget. Lanjut, contoh kalau tutil. Kalau misal diketahui confidence levelnya itu 95%, berarti kita bisa tahu nih, untuk alfanya berapa? Alfanya 5%, karena 100 kurangi 95 sama dengan 5%. Di sini kita bisa langsung hitung aja. 0,5 kurangin 0,05 per 2, 0,475. Paling mendekati angka 0,475 di tabel ada itu, 0,475. Berarti set critical value-nya 1,96. Lanjut ya. Apabila standar deviasi sampel yang diketahui. Untuk one tail, kita lihat aja alfanya berapa, habis itu n-nya berapa. Jadi kan kita udah tahu nih one tail apa two tail. Oh, sekarang ditanyain one tail. Berarti kita lihat yang di horizontal itu yang one tail. Terus alfanya 0,05. Kita lihat yang one tail alfanya 0,05. Habis itu kita cari DF atau DK ya. Caranya N-1, 20 kurangi 1, 19. Sekarang kita lihat yang horizontalnya alfa one tail 0,05 dan DF-nya itu 19. Ketemu T critical value-nya 1,729. Alfanya 0,05. Kita lihat aja di horizontal, alfanya untuk yang two tail itu 0,05. Habis itu DF-nya biasa, N kurangin 1. 20 kurangi 1, 19. Ketemu T critical value-nya 2,093. Nah, setelah kita menentukan nilai critical value-nya, kita bisa melakukan tes statistik. Oke, untuk yang set di atas ini, itu buat kalau di soal kamu diketahui standar deviasi populasi atau kamu diketahui proporsinya. Sedangkan untuk tes statistik, itu kalau diketahui standar deviasi sampelnya. Jadi X bar itu rata-rata sampel, mu rata-rata populasi. Terus kalau yang pada set itu standar deviasi populasi. N itu jumlah datanya. Oke, lanjut ya. Dari situ kita bisa buat kesimpulan. Jadi kita reject H0 apabila statistical value itu berada di daerah yang diarsir. Nah, pada grafik ini kita bisa lihat ya. Jadi angka yang 2,58 itu nilai critical value-nya. Terus 1,55 itu nilai statistical value-nya. Jadi kita lihat kalau misal dia masuk daerah diarsir berarti reject H0, berarti kita nolak H0. Kalau misal nggak masuk daerah yang diarsir ya berarti dia do not reject H0. Oke, contoh soal apabila standar deviasi populasi yang diketahui. Di soal, disebutkan IKEA memproduksi dan juga merakit meja dan juga beberapa perlengkapan furnitur rumah. Produksi mingguan dari model meja type Swarovka di pabrik Pegasi mengikuti distribusi normal dengan rata-rata sebesar 200 dan standar deviasi populasi 16. Baru-baru ini terdapat mesin produksi yang baru dan juga merekrut beberapa perakit baru. Manajer produksi ingin mengetes apakah ada perubahan dari segi produksi meja tipe Swarovka. Nah, diketahui
Sampel minnya 203,5. Oke, langsung ke pembahasan. Ada kata kunci nih. Manajer produksi ingin mengetes apakah ada perubahan dari segi produksi meja tipe Swarovska. Ada perubahan ya, berarti kita pakai yang tutel, yang sama dengan tidak sama dengan. Langsung tulis, berarti H0 mu sama dengan 200, H1 mu tidak sama dengan 200. Habis itu kita bisa cari setnya, nilai critical value-nya. Diketahui significance levelnya itu 0,01, berarti alfanya 0,01. Masukin aja ke rumus, 0,5 kurangi 0,01 per 2, ketemu 0,495. Maka set critical value-nya 2,58. Oke, setelah kita menentukan nilai critical value-nya, kita bisa cari untuk statistical value-nya. Masukin aja ke rumus, 203,5 kurangi 200 per 16 per akar 50. Ketemu 1,55. Sekarang kita lihat di grafik ya. 1,55 ini tidak masuk ke daerah yang diarsir. Maka, do not reject H0. Maka dapat disimpulkan dari hasil perhitungan rata-rata populasi dan juga standar deviasi populasi bahwa dengan bertambahnya pegawai baru dan juga mesin baru, tidak memberikan perubahan yang signifikan pada produksi meja IKEA tipe Swarovska. Oke, lanjut contoh soal apabila standar deviasi sampel yang diketahui. Di soal, Departemen Klaim dari Allianz melaporkan bahwa rata-rata kos untuk proses sebuah klaim adalah $60. Dalam perbandingan industri, menunjukkan bahwa angka tersebut lebih besar dari perusahaan asuransi lain. Maka pemotongan biaya harus dilakukan. Untuk melakukan evaluasi terhadap efek dari potongan biaya, seorang supervisor dari departemen tersebut memilih random sebanyak 26 klaim yang diproses bulan Maret dengan significance level 0,01. Apakah masuk akal jika disimpulkan bahwa klaim sekarang jumlah kurang dari $60? Nah, di sini terdapat informasi mengenai 26 klaim yang diproses bulan Maret pada tabel kuning ya. Langsung ke pembahasan. Kata kunci yang pertama itu dengan significance level 0,01, apakah masuk akal jika disimpulkan bahwa klaim sekarang jumlah kurang dari 60? Berarti kita ingin membuktikan klaimnya ini kurang dari 60, H1-nya kurang dari 60 ya. Ketemu H0, mu lebih dari sama dengan 60 dan H1, mu kurang dari 60. Lanjut kita bisa menentukan T critical value. Kenapa pakai T critical value? Karena pada soal ini yang diketahui standar deviasi sampel. Tadi kan diketahui tuh tabelnya. Dari tabel ini kan kita bisa menemukan standar deviasi sampelnya. Nah, di sini kita ketemu T critical value-nya tuh 2,485. Gimana caranya? Kayak tadi yang sudah dijelaskan. Kamu lihat one tail, terus yang significance levelnya 0,01 atau alfanya 0,01, terus tarik garis lurus ke bawah, kita cari yang N-1-nya 25. Ketemu 2,485. Lanjut kita menentukan tes statistiknya. Masukin aja ke rumus, ketemu min 1,818. Kita lihat di grafik, oh min 1,818 ini dia nggak masuk daerah yang diarsir. Makanya do not reject H0. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil perhitungan rata-rata populasi dan perhitungan T statistik yang didapatkan dari rata-rata sampel dan standar deviasi sampel, maka bisa dikatakan bahwa kos tersebut tidak kurang dari 60. Karena berarti kan H1-nya salah, H0-nya benar. Lanjut ke contoh soal apabila proporsi yang diketahui. Nah, di sini kita langsung aja lihat ke kata-kata kuncinya ya. Pertama, at least 80% of the vote in the northern section of the state to be elected. Berarti kita ingin membuktikan bahwa governor itu receive at least 80% of the vote in the northern section of the state to be elected. Nah, dari sini, the incumbent governor is interested in assessing his chance of returning to office and plans to conduct a survey of 2.000 registered voters ini ya, in another section of the state. Habis itu dari 2.000 yang registered,
ada 1.550 yang plan to vote for the incumbent governor. Dan significance levelnya 5%. Oke, langsung ke pembahasan. Kata kunci pertama, at least 80% of the vote in the northern section of the state to be elected. Nah, maka diketahui H0-nya P lebih dari sama dengan 0,8, H1 P kurang dari 0,8. Lanjut, kita tahu significance levelnya ini 5% ya. Atau alfanya 5%. Kita tahu ya tadi dia itu one tail. Maka 0,5 kurangi 0,05 ketemu 0,45. Theoretical value-nya 1,65. Setelah kita menghitung nilai critical value-nya, kita tes statistik nih. Di sini P itu berarti proporsi yang diketahui, sedangkan P itu proporsi yang kita ingin buktikan kebenarannya. Kita masukin aja ke rumus, ketemu min 2,8. Min 2,8 ini dia masuk ke daerah yang diarsir. Maka dapat disimpulkan dia reject H0 nih. Sehingga orang yang vote in the northern section of the state to be elected itu kurang dari 80%. Karena kita nganggapnya ini H0-nya salah. Halo, thank you banget ya buat kalian yang udah nonton video barusan. Nama aku Stella Susanto dari jurusan Bisnis Prasmul 2018. Buat kalian yang pengen belajar lebih banyak lagi tentang mata kuliah lain atau materi intro lain, bisa langsung klik video di sebelah ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video.